Bismillahirrahmanirrahim. Di video kali ini kita akan membahas tentang WordPress plugin guideline ya. Ada 18 poin yang dibuat oleh WordPress di mana nantinya ada do and don't ya. Lakukan dan jangan lakukannya. Artinya Anda harus mengetahui aturan-aturan main ini ketika Anda memutuskan untuk mensubmit plugin yang Anda buat ke directory WordPress gitu ya. Dan apa yang saya sampaikan ini adalah translatean ya sebenarnya ya, atau mungkin penjelasan singkat dari yang ada di halaman WordPress ini. Anda bisa membacanya dalam bahasa Inggris ya. Kalau misalkan nggak paham bisa gunakan Google Translate atau yang lainnya, atau mendengarkan apa yang saya sampaikan ini. Oke, yang pertama tentang lisensi ya. Semua yang ada di WordPress, baik itu kodenya ya, terutama kodenya ya, itu semuanya open source. Baik itu di core-nya WordPress, pluginnya ngikut, temnya juga ngikut. Artinya gini, ketika kode Anda nanti misalkan digunakan oleh orang lain atau plugin yang Anda buat ini kemudian ditiru oleh orang lain dengan mencomot sebagian atau mungkin keseluruhan kodenya, maka Anda tidak bisa menuntut secara hukum. Itu poinnya. Meskipun plugin tersebut dijual ya, plugin tersebut dijual gitu ya. Artinya ini adalah batasan atau standar yang telah dibuat oleh WordPress. Anda harus setuju. Kalau nggak setuju maka jangan disubmit. Ini makanya ditempatkan di posisi yang pertama agar sampai sini Anda sudah sadar bahwasanya oh ini adalah menjadi bagian dari open source gitu ya. Nah, namun juga tentunya nanti ada batasan yang sifatnya etika ya. Jadi kalau misalkan Anda mencomot kode ya cantumkan aja kodenya, itu dari mana, dari plugin apa. Misalkan boleh-boleh saja itu ya. Jadi tidak harus izin gitu ya, tidak harus izin. Kalau misalkan izinnya bagus, kalau misalkan izin bagus gitu ya, baik gitu ya. Cuman kalau pun tidak izin maka Anda tidak akan dituntut secara hukum. Atau misalkan kode Anda dicomot maka Anda juga tidak bisa menuntut secara hukum ya. Kalau Anda misalkan nggak setuju ya abaikan, jangan mensubmit plugin Anda di directory WordPress. Nanti akan ada kaitannya dengan poin yang lain. Oke, yang kedua adalah Anda bertanggung jawab secara penuh terhadap semua isi plugin yang Anda buat ya. Jadi WordPress berlepas diri misalkan nanti ada sesuatu yang ilegal, misalkan lolos dari review mereka, karena setelah di submit pertama kali, di submit kedua itu biasa jarang ada review ya, jarang ada review, langsung aja di approve gitu ya, langsung update lah gitu ya. Nanti nunggu misalkan ada report dari user baru ditanggapi oleh reviewer dari WordPress. Jadi misalkan ada konten-konten yang ilegal, misalkan menjual drugs atau misalkan judi misalkan atau yang lainnya, itu maka Anda bertanggung jawab. Ketika ada tuntutan hukum maka Anda yang bertanggung jawab. WordPress tidak ada kaitannya gitu ya, intinya begitu ya. Kemudian yang ketiga, Anda menyediakan versi yang stabil ya. Versi stabil ini maksudnya jangan Anda mensubmit plugin yang masih versi development gitu ya, baik itu alpha atau beta atau yang sejenisnya. Atau misalkan Anda masih memasang debugging ya, di situ ada konsolnya, ada Vardam misalnya, ya itu dihindari ya, agar nanti user lebih nyaman gitu. Terutama kalau yang berhubungan dengan front end ya gitu ya. Kalau di back end mungkin kan cuma dilihat oleh adminnya saja. Yang keempat, kodenya bisa dibaca. Ya, ini terkadang saya sering menemui dulu ya. Mungkin kalau sekarang mungkin jarang karena jarang membeli plugin-plugin dari luar ya. Biasanya itu plugin itu di encrypt dengan baik itu menggunakan obfuscator apa namanya ini, atau PHP Shard, atau yang sering saya kenal itu IonCube ya. Bahkan ada library sendiri untuk IonCube Loader gitu. Biasanya ada tuh kalau misalkan jualan plugin, nanti diajarin oleh pembuat pluginnya bagaimana mengaktifkan IonCube loader ya. Nah itu biasanya pastinya itu kodenya di encrypt. Nah ini nggak boleh ya, di WordPress nggak boleh. Kalau Anda submit maka kodenya harus bisa dibaca ya, pastinya itu. Karena ketika di encrypt nggak bisa dibaca tuh ya, cuma yang bisa baca cuman mesin aja gitu. Sementara orang nggak bisa baca. Ini salah satu contoh harus bisa dibaca. Yang lainnya misalkan Anda menggunakan standar PHP ya, misalkan camel case, jadi misalkan function kelas itu harus menggunakan camel case yang huruf pertama di apa namanya Anda bisa cari ya camel case gitu ya, itu ada aturan-aturan seperti itu. Intinya mempermudah orang untuk membaca, dan poinnya adalah agar plugin Anda ini nantinya orang bisa berkontribusi. Tujuannya sebenarnya ke sana kalau saya membacanya ya, jadi arahnya adalah ke sana. Jadi jangan di encrypt ya, gitunya intinya gitu ya. Kalau di encrypt udah pasti ditolak tuh gitu. Kemudian trial well
trialware tidak diizinkan. Maksudnya gini, misalkan Anda membuat sebuah function atau fungsi WordPress itu memfilter konten misalkan gitu ya. Tujuan utamanya itu plugin tersebut. Namun ketika diinstal ternyata fungsi tersebut tidak bisa digunakan. Nah, untuk menggunakannya gimana? Untuk menggunakannya harus berbayar misalkan. Maka ini tidak boleh. Akan tetapi misalkan beda lagi, misalkan bisa digunakan dalam batasan tertentu, misalkan hanya untuk page aja misalkan, itu boleh. Tapi kalau misalkan secara umum tidak bisa digunakan, cuman kalau mau menggunakan fungsi tersebut harus bayar, maka nggak boleh gitu ya. Atau bisa juga Anda menampilkan beberapa function yang umum digunakan di situ, yang memang secara penjelasan ada di situ ya. Kemudian beberapa fungsi yang lainnya kalau pengen nih saya menawarkan fungsi yang lain gitu ya, yang tambahan dari yang ada ini dengan cara berbayar. Nah, itu boleh ya. Trialware ini sifatnya adalah fungsi yang Anda buat sebagai tujuan utama pembuatan plugin tersebut, namun tidak bisa digunakan kecuali membayar. Nah, itu nggak boleh ya. Itu adalah trialware yang saya pahami dari penjelasan WordPress ini. Nah, sementara software as a service boleh ya, software as a service boleh. Misalkan Anda menyediakan layanan untuk menyimpan video atau layanan cloud system agar plugin tersebut yang digunakan tersebut bisa lebih cepat. Misalkan contohnya itu seperti plugin-plugin yang disediakan oleh VIP WordPress misalkan, itu banyak sekali ya. Anda bisa search misalkan VIP WordPress itu pluginnya diantaranya WordPress VIP ya kalau nggak salah ya. Seperti yang apa namanya? Bukan ini. Saya lupa pluginnya itu seperti nanti Anda bisa cari ya tentang untuk change ya. WordPress VIP kalau nggak salah. Saya lupa ininya. Bird gitu ya. Anda bisa cari, itu ada layanan untuk bagaimana mengkompres agar lebih maksimal, atau yang berkaitan dengan security yang paling banyak ya. Berkaitan dengan security itu berhubungan dengan cloud service gitu ya. Nah, bagaimana kalau misalkan Anda benar-benar ingin membuat plugin tersebut berbayar gitu ya? Maka ya WordPress silahkan menghosting atau menyimpan file plugin Anda tersebut di direktori lain selain dari WordPress gitu ya. Misalkan di hosting Anda sendiri, nah itu boleh ya. Jadi intinya software as service itu boleh ya, secara umum boleh ditampilkan. Kalau misalkan Anda menampilkan plugin yang berbayar, maka tidak boleh di direktori WordPress, intinya begitu ya. Kemudian tidak boleh men-tracking user tanpa izin. Ya, misalkan kan jadi bisa kita membuat sebuah plugin, ketika diinstal kita memasang hooks agar mengirimkan email dari administratornya ke server kita misalkan. Nah, itu boleh. Bisa, dan itu nggak boleh oleh WordPress ya, tidak diperbolehkan karena ini melanggar privacy gitu ya, privasi dari plugin tersebut. Termasuk diantaranya adalah ketika user menginstal, kemudian kita mengirim ke server kita bahwasanya si website A menginstal plugin kita. Nah, itu juga nggak boleh. Harus ada klausul tertentu menjelaskan bahwasanya bahwasanya plugin ini di tracking gitu ya. Kalau nggak salah seperti itu. Itu ada di App0 kalau nggak salah, boleh seperti itu. Kemudian plugin tidak boleh mengirim kode yang dapat dieksekusi melalui sistem pihak ketiga. Nah, ini contohnya tadi, ketika misalkan seperti hal ini tadi, misalkan kita masang hooks atau tertentu ya, ketika diinstal, kemudian kita bisa men-tracking datanya, kemudian kita bisa scrap gitu ya. Nah, itu tidak boleh disertakan di WordPress gitu ya. Tidak boleh disertakan di WordPress. Kecuali sifatnya dia harus ada action dari pemiliknya. Contoh misalkan Google Sitekit ya. Google Sitekit kan menggunakan OAuth Google ya. Jadi ketika Anda pengen menggunakan plugin tersebut, Anda harus OAuth ke Google untuk menginteraksikan data yang ada di Google seperti Analytics ataupun Webmaster Tool ataupun AdSense, itu bisa terintegrasi dengan WordPress Anda. Nah, itu boleh. Ya, jadi ada action tertentu, ada tindakan dari penggunanya. Kemudian jujur, sopan, dan tidak melakukan hal-hal ilegal. Nah, ini sebenarnya bias ya, karena luas sekali pengertian atau perspektif dari jujur, sopan, ilegal ini, karena banyak ya.
Kalau dijelaskan misalkan ilegal tuh di sebagian negara ada yang ini legal, di negara lain ilegal. Namun saya kan Anda paham ini. Contohnya misalkan tidak boleh menjual miras, kemudian Anda jujur dalam artian ya katakanlah misalkan di landing page-nya ini bisa untuk men-tracking A, ya katakan men-tracking A, sementara men-tracking B nggak bisa, katakan tidak men-tracking B. Itu juga adalah etika ya, sebenarnya lebih kepada etika ini. Kemudian yang ke-10, plugin tidak boleh menyematkan tautan atau kredit eksternal di situs publik tanpa secara eksplisit meminta izin pengguna. Contohnya gini, jadi ini bayangannya ketika Anda membuat sebuah plugin, kemudian Anda menggunakan hooks, WP footer, kan bisa tuh. Kemudian memasang backlink misalnya, itu nggak boleh ya, tanpa ada izin dari pemilik situsnya. Karena ini plugin kita ini kan open source, artinya orang tuh bisa memodifikasi secara ini ya. Jadi kalau kita boleh aja kita menampilkan kredit misalkan, atau kita membuat theme lah gitu. Kalau plugin mungkin agak sedikit aneh kalau misalkan sampai masuk kepada front end gitu, meskipun bisa. Nah maka tidak boleh tuh harus memaksa orangnya harus menampilkan kreditnya, itu nggak boleh ya, nggak boleh. Contoh lain misalkan Anda yang berhubungan dengan dengan front end, contohnya misalkan WooCommerce. WooCommerce itu misalkan di checkout-nya tiba-tiba ada logonya atau WooCommerce gitu. Nah itu nggak boleh. Kecuali bisa diedit gitu ya. Kecuali ada izin di situ di halaman setting, misalkan tampilkan kredit, misalkan tampilkan logo WooCommerce di halaman checkout. Nah itu boleh ya. Kalau ada izin atau keputusan bahwasanya ditampilkan oleh pemiliknya gitu ya. Ada biasanya gitu ya. Kemudian yang ke-11, plugin tidak boleh membajak dashboard admin. Maksudnya gini, saya bahasanya kurang jelas ini ya. Hijack, bahasanya itu hijack admin page gitu ya. Mana tadi? Nomor berapa? 11 ya, 11. 11 itu plugin should not hijack the admin dashboard. Ini pengertiannya gini. Jadi di halaman admin itu kan contoh kecil misalkan. Contoh kecil, notification itu bisa ditampilkan di mana aja. Alert itu di alert atau notifikasi bisa tampil, WordPress notifikasi itu bisa ditampilkan di dashboard admin ya, baik itu di halaman yang settingannya dia ataupun di halaman umum gitu ya, bisa. Nah itu nggak boleh gitu ya, nggak boleh. Kita harus spesifik, misalkan kita mau menampilkan notifikasi di tempat kita aja gitu. Kecuali notifikasi yang sifatnya memang diizinkan ya. Sekali lagi diizinkan oleh pemilik WordPress-nya, misalkan seperti contoh misalkan WooCommerce misalkan mau menampilkan pop up notifikasi ketika ada order baru, baik itu dia sedang masuk di editor konten ataupun di halaman dashboard ataupun di halaman yang lainnya, dia akan muncul notifikasi. Nah ketika itu diputuskan oleh pemilik situs, nah itu boleh gitu ya. Tapi kalau sifatnya dia membajak tuh dipaksa gitu ya, dipaksa tampil. Apalagi misalkan menampilkan iklan gitu, AdSense misalnya. Tiba-tiba kita buka halaman user ada AdSense-nya, di halaman konten ada AdSense-nya. Nah itu kan sebenarnya bisa dilakukan oleh programmer gitu. Teman, ini tidak boleh. Kalau ketahuan biasanya akan sangat keras hukumannya, bisa jadi dihapus plugin Anda. Kalau mau melakukan itu, sekali lagi jangan disubmit ke directory WordPress. Kemudian spamming halaman readme. Saya jarang menemui meskipun ada, mungkin ada gitu ya. Jadi misalkan kita membuat sebuah plugin, kemudian plugin tersebut ada readme-nya kan, kemudian di situ isinya backlink gitu ya, backlink atau link-link menuju web kita karena kita sedang mengikuti kontes SEO misalkan. Nah itu nggak boleh. Atau misalkan kita melakukan keyword stuffing ya, atau spamming keyword di situ karena kita pengen plugin kita menjadi trending di search engine, misalkan kita memasang keyword yang spamming gitu ya, misalkan dengan kata-kata yang mirip-mirip dengan relevansi atau dengan turunan sebagainya, kecuali memang itu bisa dibaca gitu ya, kecuali memang secara natural ya dibaca memang seperti itu gitu ya, maka itu nggak masalah. Cuman kalau di sini kontennya spamming, biasanya akan dilakukan teguran atau maksimal dihapus plugin Anda. Yang ke-13, diharuskan menggunakan library default WordPress. Bahasanya bukan harus sih sebenarnya. Tapi di sini should ya. Berapa ini? 13. Plugin must use WordPress default libraries. Jadi di WordPress itu kan ada beberapa directory library, contohnya
jQuery, PHP Mailer, kemudian apa lagi nih di sini? Atomlib, SimplePy, kemudian PHP, PHP Pass dan lain-lain yang sifatnya untuk security, stability ya. Kemudian Anda menggunakan library yang lain misalkan. Itu tidak dianjurkan gitu. Karena memang tidak dianjurkan karena apa namanya? Bisa jadi bentrok pertama, kedua bisa jadi juga apa namanya? Tidak kompatibel dengan plugin ataupun theme nantinya misalkan berhubungan dengan theme gitu ya. Nah, ini juga penting untuk digunakan. Terlebih lagi misalkan Anda menggunakan PHP, misalkan menggunakan Composer ya. Menggunakan Composer yang dimana di dalam Composer tersebut ada kode yang bentrok dengan default yang ada di WordPress. Nah, biasanya akan tampil error. Bisa jadi bukan tampil aja, bisa jadi websitenya nggak bisa diakses karena error atau apa gitu ya. Nah, itu adalah yang dikatakan harus itu, terutama di PHP. Kalau JavaScript kemungkinan jarang sekali ketemu bentrok, kecuali memang apa namanya, memang bermasalah dari sisi kodenya. Maka memang dianjurkan untuk menggunakan default dari library yang ada di WordPress. Itu memang sangat dianjurkan gitu ya, sangat dianjurkan biar sepakat semuanya sama gitu. Misalkan beda-beda kan bisa jadi bermasalah nanti. Nah, ini jangan sering-sering commit. Jadi nanti ketika Anda sudah mensubmit plugin pertama kali, selanjutnya update-nya itu tidak upload file ya, melainkan dengan menggunakan SVN atau subversion number ya, atau apa yang istilahnya ya, atau seperti Git lah gitu ya. Jadi ketika Anda melakukan perubahan, jangan langsung di commit kemudian push ke SVN-nya WordPress gitu ya. Pertama saya nggak tahu alasannya, cuman yang jelas ini juga akan mengganggu nanti ketika user misalkan apa namanya lagi mau install kok versinya berbeda dengan yang ada di halaman apa namanya readme misalkan atau yang lainnya, maka ini juga jangan sering-sering dilakukan. Itu anjuran WordPress seperti itu. Nah, bagaimana agar menjaga kode kita tetap update dan backupnya gitu ya, atau restore-nya, maka bisa menggunakan Git ya, bisa menggunakan GitHub misalnya atau GitLab atau Sotri atau yang lainnya gitu ya, atau yang lainnya gitu ya. Jadi untuk versi yang development disubmit atau di push ke GitHub gitu ya, sementara sudah rilisnya masukkan ke SVN gitu ya. Itu tujuannya. Kemudian berikutnya versi harus increment ya, harus ditambah ketika ada perubahan yang memang harus diupdate gitu ya. Kenapa? Karena ketika Anda mengupdate plugin itu, walaupun misalkan Anda push plugin atau commit plugin file baru misalkan, itu nggak akan otomatis berubah dari sisi yang ada di admin atau yang sudah diinstal oleh user yang lain. Nanti WordPress akan mengirimkan notifikasi bahwasanya ada update ketika versinya bertambah ya. Dari versi 1.00 misalkan Anda update, oke udah fix nih rilis di update, maka tambahkan 1.001 atau jadi 2 misalkan, boleh. Jadi harus diupdate ya untuk bisa biar WordPress mengirimkan notifikasi bahwasanya plugin Anda ada update-nya. Kalau perlu tulis juga apa namanya changelog-nya atau perubahannya apa aja gitu ya, biar user lebih paham bahwasanya oh ini saya harus menginstal update-nya atau belum gitu ya. Kemudian ajukan secara komplit dari plugin kita saat pengajuan. Ini bahasanya saya agak bingung di bahasa Inggrisnya, cuman secara gampang gini. Jadi ketika Anda mensubmit plugin pertama kali, itu kan kita bisa membuat plugin dengan satu file saja. Satu file PHP itu bisa, contohnya Hello Dolly itu kan cuma satu file atau apa namanya di yang plugin defaultnya WordPress itu. Akan tetapi ketika mensubmitnya ke WordPress itu kita harus membuat dia dalam bentuk file folder gitu ya, dalam bentuk folder kemudian di zip. Itu syaratnya dari WordPress kayak gitu ya. Meskipun nanti filenya cuma satu misalkan, maka tetap harus di zip ya, harus ada direktorinya. Kalau Hello Dolly saya nggak tahu itu karena defaultnya seperti itu, cuman WordPress menyarankan demikian ya. Jadi dibuat filenya dulu, foldernya, kemudian ada filenya, nah dikirimkan secara lengkap di situ. Maksudnya seperti itu. Kemudian menghormati trademark, respect ya dengan trademark dan juga copyright. Nah, ini seperti yang saya bilang tadi, meskipun plugin itu sifatnya GNU atau apa namanya dia open source, akan tapi ketika ada trademark atau nama tertentu,
Misalkan seperti WooCommerce itu kan udah terdaftar tuh. Nah, kita nggak boleh tuh asal-asalan aja mencomot nama WooCommerce gitu ya. Satu kasus saya pernah mensubmit sebuah plugin dengan nama Caldera Form to Slack gitu ya. Caldera Form to Slack ya. Jadi Caldera Form, jadi formnya maksudnya itu data form dari Caldera ini masuk ke Slack gitu ya, ke Slack chat gitu atau Telegram gitu ya. Nah, itu tidak boleh langsung mencantumkan seperti itu aja. Cuman kita harus menambahkan rinciannya. Jadi menambahkan Teams ID Caldera Form to Slack. Anda bisa cari di sini. Caldera Form to Slack plugin. Slack WordPress Builder. Caldera Form to Slack. Nah ini. Enggak, karena pluginnya udah nggak diupdate jadi nggak muncul ya. Caldera Form to Slack. Nah ini. Awalnya saya menuliskan namanya cuma ini aja, Caldera Form to Slack. Akan tapi ketika saya submit, mereka mencantumkan ini Theme ID. Theme ID ini diambil dari ini ya, dari nama developernya. Ini plugin saya juga yang saya bangun di bawah nama Theme ID. Nah ini nggak boleh asal-asalan aja, karena Caldera Form ini meskipun walaupun mereka belum terdaftar misalnya, maka kita diharapkan menghormati bahwasanya ini bukan resmi dari mereka gitu ya, bukan resmi. Kalau seolah ini nggak ada kan, ini dihapus misalkan, ini kan seolah-olah bisa jadi seperti halnya Caldera Form membuat sebuah plugin agar masuk ke Slack, atau sebaliknya gitu ya, Slack membuat plugin untuk Caldera Form. Nah ini tidak diizinkan, kecuali kita memang dari brandnya tersebut, dari perusahaan tersebut gitu ya, dengan menggunakan user login tersebut ya, itu boleh. Tapi kalau yang kita dari pihak ketiga itu nggak boleh. Menghormati sifatnya ya, bukan boleh nggak bolehnya, tapi lebih pada menghormati copyright ya, itu ya. Kemudian yang terakhir, WordPress berhak memastikan semua aturannya diikuti. Jadi ketika ada pelanggaran, maka WordPress berhak melakukan pengeditan maupun penghapusan plugin yang telah disubmit. Itu intinya gitu ya. Jadi memastikan semuanya diikuti. Kalau misalkan nggak diikuti, ya mereka berhak melakukan apapun gitu ya. Meskipun WordPress juga mengatakan bahwasanya kami akan melakukan seadil mungkin atau semanusiawi mungkin agar antara dia, hubungan mereka dengan developer tuh nyaman gitu, nggak asal-asalan gitu ya, melakukan review ulang atau melakukan komunikasi. Biasanya seperti itu ya. Itu adalah gambaran dari guideline yang disediakan WordPress, aturan main. Nah, sekali lagi, kalau kita mau mengikuti dari 18 aturan ini atau guideline ini, maka silahkan submit ke direktur WordPress. Kalau misalkan nggak setuju, yang nggak usah protes gitu. Kenapa? Karena kita bukan dalam rangka untuk melawan aturan, akan tapi nggak usah disubmit ke WordPress. Kan bisa jadi Anda bisa hosting file tersebut ya menggunakan Google Drive, Anda jual sendiri, atau misalkan Anda tawarkan sendiri kepada veteran pengguna Anda, hak Anda gitu ya. Tapi ketika Anda memutuskan untuk mensubmit plugin Anda ke WordPress, Anda atau kita semuanya harus mengikuti guideline ini. Itu saja, semoga mudah dipahami. Kalau misalkan kurang paham, bisa Anda download slide ini atau Anda baca ulang guideline yang ada disediakan di WordPress ini. Sampai jumpa di video berikutnya.